Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Yang sangat saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kedurus beserta jajarannya, beserta Ibu Pimpinan Cabang Aisyah Kedurus, Pimpinan Cabang Aisyah Karangpilang, juga ada Pimpinan Ranting Muhammadiyah dan Aisyah Kedurus, dan seluruh jamaah pengajian sinergi ya Bu ya, yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dalam rangka talabul ilmi. Mudah-mudahan nanti sebentar lagi kita akan menghadapi puasa ya. Biasanya kalau puasa begini konsumsi makanan itu semakin menurun apa semakin berkurang? Bertambah. Nah, padahal namanya puasa itu kan mestinya mengendalikan ya, tapi sekarang itu malah terbalik gitu ya, sehingga harga bahan pokok itu meningkat. Apalagi sekarang ibu-ibu lagi dibingungkan dengan beras naik ya Bu ya. Sekarang per kilo berapa Bu? 19, ada yang 18 begitu ya. Nah, padahal kita tahu bahwasanya saum puasa itu artinya mengendalikan diri gitu ya. Kita nanti akan membahas tentang masalah puasa menyehatkan itu seperti apa ya. Karena kita tahu juga bahwasanya Allah itu mewajibkan puasa bagi orang-orang yang muttaqin gitu ya, sebagaimana di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Saya yakin panjenengan semua ini adalah termasuk orang-orang yang pilihan gitu ya, yang insya Allah akan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas hidupnya. Jamaah pengajian yang sangat yang dirahmati oleh Allah, saya tidak akan mengartikan asyam atau as-shaum ya, tapi ini hanya sekedar saja bahwasanya as-shaum atau asyam artinya imsak atau menahan diri dari segala sesuatu, yang artinya adalah memenuhi potensi-potensi dasar kehidupan manusia. Ya, jadi puasa itu kan mengendalikan. Kita itu harusnya bersyukur bahwasanya di dalam salah satu ajaran Islam yang salah satunya itu puasa, itu ada pengendalian diri. Nah, di dalam pengendalian diri ini terkandung semuanya. Jadi mengendalikan diri dari hawa nafsu, mengendalikan diri dari omongan-omongan yang enggak benar-benar itu, mengendalikan diri dari rasa ingin makan sesuatu. Kadang-kadang kita manusia itu Bu ya, ngomongnya itu saya itu sudah tidak makan dok,
ya, tapi berat badan saya itu selalu naik-naik. Leres napa mboten? Iya, karena lakukan, dan itu seringkali dialami oleh ibu-ibu yang KB terutama ya. Jadi KB itu Bu Dokter, saya itu Bu Dokter, kalau sudah KB itu pasti gemuk. Yang disalahkan apanya? KB-nya. Nggak pernah mau menyalahkan atau introspeksi diri. Ya, itu tadi pengendalian diri dalam hal makanan dan aktivitas seksual di siang hari. Itu ya. Jadi mengendalikan diri dari semuanya sehingga tidak hanya menahan lapar dan haus saja. Kalau kita itu mampu mengendalikan diri secara holistik, maka manfaat puasa yang menyehatkan itu insya Allah akan kita dapatkan, gitu nih. Jadi sehat jasmani, sehat rohani, sehat mental, sehat spiritualnya, termasuk sehat kantongnya, Bu. Nah, kalau kita bisa menahan diri kan uang kita itu jadi sehat loh, Bu ya. Nah, tidak gampang untuk beli ini beli itu. Nah, ini juga bapak-bapaknya pasti seneng karena apa? Ibu-ibunya bisa mengatur keuangan dengan baik. Terus napa mboten, Pak? Nggih. Jadi orang perempuan itu adalah pengatur segalanya. Harus bisa jadi menteri pendidikan, didik anake, menteri kesehatan. Nek anake loro pertama kali gak mungkin bapaknya sing ngerti, Bu. Pasti ibu-ibu. Makanya perempuan itu dijadikan sebagai madrasatul ula. Jadi yang pertama dan yang utama mendidik anak. Tapi bukan berarti bapak-bapaknya nggak ikut. Bapaknya itu sebagai kepala sekolahnya. Itu nggih. Tadi sudah saya infokan tentang dasar kewajiban berpuasa di Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 nggih. Yang tadi sudah saya bacakan juga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Gitu nggih. Kenapa saya kok hanya orang-orang yang beriman saja yang diwajibkan oleh Allah? Ya. Kenapa kok enggak semua manusia saja? Nggih, karena puasa itu sangat berat. Pengendalian dirinya itu loh yang sangat berat. Nih, termasuk juga dalam hal kekuatan, dalam hal tenaga. Nih, kita tahu kalau misalnya orang-orang yang di luar sana, nih, kalau tidak ada iman dan takwa, tidak beriman, tidak bertakwa, tidak ada keyakinan, disuruh untuk tidak makan selama 14 jam itu ya kakean alasan, Bu. Satu, aku iki Dok nek dikongkon poso gak kuat Dok, wetengku iku lho duwe lara mah. Gitu nggih. Ada ngono, ana maneh Bu, aku iku Dok dikongkon poso, kerjaku iku soro dokter, angkat-angkat, kemudian panas-panasan, gak kuat ngelake. Kalau tidak ada keimanan di dalam hatinya, ya sudah, Bu. Banyak alasan. Pada karo nek dikongkon milih caleg wingi, Bu ya. Ya, akeh alasane. Aku gak gelem milih si A si B si C karena ini. Kakean alasan. Tapi kalau yakin bahwasanya pilihan itu yang terbaik, gak akan kakean alasan, Bu. Sami'na wa ata'na. Itu juga yang mempengaruhi pikiran kita untuk bisa mengeluarkan aura positif atau hal-hal yang positif di dalam diri kita sehingga dimampukan oleh Allah untuk menjalankan puasa yang sebagian besar orang mengatakan berat. Nih, puasa niku berat napa mboten, Bu?
Boten nggih, bagi yang beriman. Bagi yang nggak beriman, mabok. Boten nggih. Itu tadi salah satu alasannya. Aku tuh duwe loro mangan. Padahal secara teori malah justru puasa itu bisa menyembuhkan orang sakit mah. Puasa itu bisa mengontrol kadar gula darah supaya terkontrol dengan baik. Puasa itu bisa membuat jantung kita stabil. Yang punya sakit jantung itu, Bu, nggih. Jadi puasa juga bisa menurunkan berat badan. Tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku apa? Ya harus sesuai dengan apa yang diaturkan oleh Allah dan Rasulnya. Ojo kemudian nek bengi nek awan poso, ya awan itu poso, Bu, ya. Saya itu berdiri sama duduk sama saja ya, aku tak berdiri saja. Ya mungkin saya, Bu, tapi jangan salah, suami saya tinggi besar, tadi saya ajak. Ya, jadi puasa itu kalau dilaksanakan dengan benar, maka akan apa yang tadi yang puasa bisa menyehatkan jasmani dan rohani itu bisa tercapai. Ya, nanti ada, Bu, ya, gimana itu puasa yang benar itu, okay? Jadi jangan hanya puasa apa meneh bapak-bapak iki nek wis ngerokok poso isok gak ngerokok, tapi engko nek wis waktune berbuka wis yang satu yang dipegang apa? Rokok. Lah padahal itu salah, nggih. Itu nggih. Jadi salah satunya bisa menyembuhkan penyakit GERD atau penyakit gastritis kronis, nggih. Itu ada salah satu penelitian dan itu sudah dipublikasikan di jurnal Acta Medicina, di jurnal Indonesia of Internal Medicine itu, Bu, nggih. Ada 130 orang yang diteliti. 66 itu disuruh puasa dan 64-nya itu tidak berpuasa. Dari yang 66 berpuasa ini, Bu, keluhan penyakit mahnya itu berkurang. Nah, itu artinya apa? Ya puasa itu bagus gitu nggih untuk orang-orang yang sakit malu. Kok bisa begitu? Ya, nanti ya kita terangkan. Tapi yang jelas manfaat puasa itu untuk kesehatan sangat banyak sekali. Saya tidak semuanya nanti saya uraikan. Yang saya uraikan yang paling banyak adalah yang mah tadi sama menurunkan berat badan. Ibu-ibu nek poso berat badannya tambah turun apa tambah naik? Tambah naik. Soalnya apa? Mek ganti jadwal makan. Nggih. Itu nggih. Keutamaan puasa ini ya dari hadis riwayat Muslim. Itu diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa itu adalah perisai. Ya, tadi itu benteng. Perisai itu kan benteng, Bu, ya. Nek bentengnya kuat, ya awake dhewe bisa kuat, ya. Dan puasa itu juga bisa meningkatkan imunitas. Loh, dokter, kok iso wong poso? Iya, Bu, bisa. Ya, di saat kita puasa namanya sel makrofag itu kan dia berhenti, Bu, ya. Tidak banyak metabolisme tubuh itu tidak banyak yang dihasilkan yang menjadi radikal bebas. Jadi makrofag itu dia nanti akan memakan radikal bebas yang tersisa itu dengan semakin banyak. Oke, sehingga apa tubuh kita itu terasa lebih ringan dan ya yang namanya limfosit yang untuk kekebalan tubuh sel imunitas itu dia makin banyak diproduksi. Ibaratnya gini, Bu, jenengan ya kalau
tidak ada pekerjaan, di rumah kalau tidak ada pekerjaan, kalau ibu-ibunya ini orangnya rajin ya, itu kan gak gelem meneng Bu. Ya, maka yang dilakukan apa? Bersih-bersih rumahnya, lemari yang itu sudah rapi dirapikan lagi. Nah, seperti itu. Sama dengan sel tubuh kita. Kalau tubuh kita itu terus dijejeli makanan tanpa henti, ya, yang namanya organ yang tadi yang autofagi tadi yang memakan debris-debris hasil dari metabolisme gak mari-mari kerjone. Mari ngono kok sel-sel sing liyane yang itu merusak tubuh yang lainnya itu nggak koopen ya. Jadi yang dimakan itu yang hasil-hasil sisa metabolisme itu saja. Itu kalau dianalogikan seperti itu. Makanya diteliti di dunia barat itu ada kemudian teori namanya intermittent fasting. Itu ya dari puasa itu awalnya. Intermittent fasting ini lambung kita harus dalam kondisi tidak ada makan dan minum selama 14 jam. Lho podo to Bu mek poso awake dhewe. Ya kita itu puasa mulai dari taruhlah jam setengah 4 atau jam 4 ya sampai jam 6. Monggo dihitung. Itu 14 jam. Itu dilakukan diteliti oleh orang-orang barat, akhirnya timbul yang namanya puasa intermittent fasting. Intermittent fasting itu ada dua, ada dry fasting ya, tidak makan tidak minum sama dengan kita, dan ada water fasting ya. Water fasting itu boleh minum. Kalau minum itu kan tidak ada karbohidratnya, tidak ada lemaknya, tidak ada proteinnya, hanya ada kandungan mineral. Itu kalau tidak dimineralisasi, kan ada toh air itu yang demineralisasi, sudah tidak ada mineralnya sama sekali, gitu nggih. Jadi di dunia barat itu ada teori intermittent fasting dan itu dilaksanakan untuk salah satu pengobatan, penyembuhan, itu nggih. Di Indonesia sudah booming Bu semenjak sebelum rame-ramenya itu pas Covid ya. Jadi kalau orang Covid itu Bu memang disuruh istirahat total, tidak boleh makan karbo ya, protein yang dibanyakin, gitu nggih. Saya lanjut dengan pengaruh puasa terhadap sistem pencernaan, nggih. Tadi sudah saya informasikan sedikit bahwasanya orang puasa itu bisa menyembuhkan GERD. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya, tadi di awal saya sudah infokan bahwasanya puasa itu artinya mengendalikan diri, termasuk mengendalikan dari nafsu makan. Di dalam puasa kita ada keteraturan kapan makan dan kapan berhenti makan. Kalau itu sesuatu itu sudah teratur Bu, maka hormon di dalam otak kita juga akan mengeluarkan di dalam otak kita juga akan mengeluarkan hormon itu secara teratur. Oh, jam sakmene aku itu seperti ini. Jam segini hormon-hormon yang untuk pencernaan akan dikeluarkan untuk memetabolisme makanan yang dimakan. Oke. Dan keteraturan itu juga membuat lambung kita itu produksi asam lambung atau HCl yang menyebabkan orang sakit mah salah satunya ya, itu juga akan sedikit demi sedikit akan terkurangi pada saat kita itu posisi puasa. Jadi kalau sudah niat puasa, itu langsung terkonek Bu. Semuanya akan terkonek, dan keteraturan ini yang akan membuat tubuh kita, membuat kadar asam lambung di dalam tubuh kita juga akan terkurangi. Gitu nggih. Jadi gak usah khawatir bagi orang-orang yang punya GERD atau asam lambung. Kalau kita niatnya benar, insya Allah
akan dibantu dengan tadi mekanisme dari hormon yang ada di dalam tubuh kita. Yang kedua, kenapa sih orang kalau puasa itu bisa menyembuhkan? Yang kedua itu dalam hal kita makannya, nyemilnya. Ya, kalau kita itu tidak puasa, nyemil itu kan sembarangan, Bu. Ya, wis sembarang-barang lah, lemaknya dimakan, gorengannya dimakan, engko ono pedes-pedes titik, ece paku, padahal tahu. Ya, kalau orang kalau sudah kena mah, kalau sudah kena mah itu makanan yang merangsang, ya, baik itu dari segi rasa, baik itu dari segi yang lainnya. Nek wis merangsang itu ya memang enak dimakan, tapi begitu masuk di dalam lambung gak suwe kemudian ya akan ada pengaruhnya terhadap lambungnya. Lah kalau puasa itu kan nyemil sudah hilang, Bu. Ya nggak mungkin kan kalau puasa kemudian masih cemal-cemil gitu ya. Ya namanya nggak poso itu ya. Nah, seperti itu juga salah satunya. Kemudian yang ketiga, kenapa sih orang kalau puasa itu bisa kadar gula HCl-nya itu bisa berkurang? Itu tadi ya, asupan di dalam tubuh terus kemudian terkoneksinya hormon itu tadi, dia bisa menetralisir apa-apa yang ada di dalam tubuh kita. Podo mbek orang kalau tidak bisa mengendalikan diri, Bu, nek stres, hormon-hormon stres ya, itu kan keluar semua ya. Epinefrin keluar sehingga deg-degan itu, Bu. Kemudian ada lagi adrenalinnya keluar. Lah itu juga akan membuat kita itu tidak nyaman. Tapi kalau kadar pengendalian diri kita baik, hormon bahagianya akan naik, akan dikeluarkan oleh tubuh kita. Jadi apa yang ada di dalam tubuh kita itu tergantung dari pengendalian tubuh kita sendiri. Ngaten nggih? Nah, jadi di dalam puasa itu kita bisa meregenerasi usus. Puasa membantu regenerasi sel-sel usus dan meningkatkan kesehatan pencernaan kita. Ya, kita bayangkan, Bu, kalau usus itu kan ada usus halus, usus besar. Usus halus itu fungsinya untuk mengabsorpsi, usus besar itu untuk mengeluarkan itu tadi yang hasil-hasil dari metabolisme tubuh kita. Lah kalau itu terus-terusan disuruh kerja, Bu, tidak ada waktu untuk istirahat. Ya, kalau sampai dikongkon kerja terus, kapan istirahatnya lah gak iso skincarean ya, Bu ya. Iya, padha, Bu. Usus awake dhewe ya ngono, Bu. Ya, jonjot-jonjot fili-fili yang ada di dalam usus halus, manakala disuruh kerja terus, tidak ada waktu untuk meregenerasi sel, tidak ada istirahatnya. Lah kalau puasa ada waktunya. Kita makan sampai kemudian diabsorpsi itu butuh waktu 6 jam. Mari ngono durung mari, Bu, dipangani maneh. Geling maneh. Ya, engko durung mari 2 jam. Lho iki ana ngene, pangani maneh. Tapi kalau kita puasa 14 jam, perut kita istirahat. Samene istirahat, Bu, mau ya resik-resik. Mari ngono jek ana waktu meneh. Ya aku tak nanggone klinik kecantikan lapo message. Ya. Apa, Bu? Apa, Bu? Facial gitu ya. Engko teko omah sampai dadi glowing kinclong. Sapa sing seneng, Bu? Nah, bapake. Tonggoe. Nah, sama dengan gitu ya. Jadi harus ada waktu untuk me time. Nah, pencernaan ya ngono, Bu, butuh ono waktu untuk me time, ben istirahat,
ben terjadi regenerasi. Nah, puasa penyembuhan gejala pencernaan. Puasa dapat membantu mengurangi gejala penyakit, tadi saya sudah infokan. Dan kemudian penyembuhan luka pencernaan. Puasa memberi waktu bagi sistem pencernaan untuk menyembuhkan luka dan peradangan. Yaiku mau Bu, kudu ono waktu jeda untuk istirahat sehingga sel-sel yang terinflamasi yang terjadi peradangan bisa membantu dirinya untuk menyembuhkan gitu. Terus bagaimana kemudian caranya supaya puasa itu sesuai dengan apa yang manfaatnya bisa diambil gitu ya. Ini ada triknya. Yang pertama Bu, sahur ya. Sahur kita nggak boleh sahur di awal. Nggih. Dan itu juga sesuai dengan sunnah Rasulullah nggih. Ya, jadi puasa sahurnya itu harus diakhirkan. Kalau ada apa Bu? Sola-sola itu apa istilahnya? Tarhim. Ya, itu masih boleh, makan minum itu masih boleh. Bahkan saya pernah mendengar kalau kita itu megang gelas minum dan sudah adzan, boleh langsung dihabiskan, nggak usah ditaruh. Tapi mari ngono nek gelas loro sing dijogok ya ojo loro-loro nih Bu, cukup satu yang kanan. Gitu nggih. Kenapa kok itu harus diakhirkan? Ya, itu ada hikmahnya. Nggih. Kalau kita mengawalkan sahur, nggih, ada enzim yang diproduksi di pagi hari itu tidak bisa dikeluarkan. Nggih. Kan ada ya, ada siklus-siklusnya. Oh, hormon ini dikeluarkan jam segini, paling peaknya jam segini. Itu ada hikmahnya seperti itu. Saya lupa itu ya, hormon apa yang pagi hari itu dikeluarkan sehingga kita puasa itu bisa nyaman sampai pagi. Lah, menu yang dimakan pada saat sahur itu juga harus diperhatikan. Saat sahur kita itu jangan kemudian makan makanan yang banyak mengandung lemak, berminyak. Karena sejatinya minyak itu kalau semakin siang ya nanti akan terdegradasi jadi lemak, itu bikin kita gampang haus. Itu nggih. Jadi rasanya Bu nang kene kok panas ayo, gak enak. Nah, itu sering saya itu kalau salah makan kok ngene yo gitu ya. Jadi kalau dia makannya banyak berminyaknya, maka akan gampang haus, gitu nggih. Terus yang kedua harus diperbanyak makanan yang berserat seperti buah dan sayur. Ini yang kadang-kadang tidak ada di dalam menu sahur. Paling menune sahur kita itu apa Bu? Mie goreng. Nasi yang warnanya putih sama ikan yang warnanya kuning digoreng pisan. Gorengnya minyaknya membeng wakeh gitu nih. Ya, padahal yang dianjurkan kalau sahur supaya kita itu tidak mudah lelah, tidak mudah lapar, dan tidak mudah haus, ya harus ada buah dan sayur. Itu seratnya tinggi, yang di dalam lambung itu pengolahannya butuh waktu lebih lama. Ya, kadang-kadang orang yang punya sakit mah itu ngomong ini, dokter aku nek mangan sayur iki tambah maku kumat. Nah, itu ininya Bu, ya apa ya? Di dalam otaknya itu sudah ada lokus gitu ya. Oh aku nek mangan iki kok pasti iki. Kejadian bener. Ya, tapi kalau kita itu harus merubah mindset itu, insya Allah hormon yang akan keluar juga akan sesuai dengan apa yang kita
pikirkan gitu nggih. Jadi kalau buah sama sayur itu secara teori seratnya tinggi. Secara teori buah sayur itu dalam pengolahan makanan mulai dari tenggorokan sampai lambung sampai dia jadi nutrisi yang diedarkan ke seluruh tubuh butuh waktu lama, sehingga kita itu kenyangnya lebih lama dan dia di metabolismenya tidak jadi bahan yang namanya radikal bebas. Radikal bebas itu jelek loh Bu, dia itu radikal bebas itu kan tidak ada gandengannya. Begitu ada sel yang baik, dia akan dicaplok. Itu nanti bisa jadi kanker juga. Ya. Jadi radikal bebas itu wong sing gak duwe pasangan, engko ana wong ayu dijogo, engko ana wong lanang dijogo, itu ya. Jadi itu yang menyebabkan tubuh kita itu jadi ndak karu-karuan. Itu ya. Kemudian minuman yang harus dihindari pada saat puasa, pada saat berbuka, pada saat sayur adalah teh. Oke. Kalau bisa hindari itu minum teh pada saat sahur. Kenapa? Karena teh itu salah satunya bisa terjadi retensi natrium. Ya. Kemudian dia bisa nanti itu urinnya itu loh, kalau pagi itu sering, ya akhirnya gampang menimbulkan dehidrasi, gampang loyo Bu. Ya, kalau puasa kan nggak boleh minum ya. Kalau pipis terus, ya nantinya bisa dehidrasi. Tuh nggih. Jadi ibu-ibu ya nek sahur itu harus ada buah sama sayur. Nggih, ojo mek sego ambek iwak tok Bu, sakno bapake. Ya. Kemudian konsumsi karbohidratnya sesuai dengan berat badan tubuh kita. Gak usah kate diukur Bu, ya. Gak usah kate diukur. Kalau saya ngomong itu lihat isi piringmu. Piring itu dibagi menjadi 3, sepertiga diisi nasi sumber karbo, sepertiganya diisi lauk, sepertiganya diisi buah sama sayur. Kalau bisa lauknya direbus, dikukus. Ya, kalaupun digoreng ya ojo garing-garing nemen. Kira-kira bapak-bapak kalau nggak digoreng mau makan apa enggak Pak? Gak jelas. Gitu nggih. Ya, satu lagi nggih, hindari mengkonsumsi makanan berminyak. Karena makanan berminyak itu bisa menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah dan akhirnya oksigenasi tubuh itu berkurang. Akhirnya awake dhewe ku rasane ku lemes ae Bu. Oksigen tubuh kita ya aliran darah juga karena kan ada sumbatan di dalam tubuh kita. Nggih. Kemudian saat berbuka, apa saja yang harus disiapkan saat berbuka? Lah ini Bu. Nek buka Bu, dorong wayahe buka, jenenge takjil iku nang nggone meja. Bek. Yo, mulai kolak gorengan. Sapa maneh Bu? Es cinco, es cendol, wis pokoke bek. Dorong mangan iku wis wareg. Ya. Ini namanya pengendalian dirinya belum terkontrol. Ya, namanya pengendalian diriku Bu. Ono iku ya alhamdulillah, gak ono ya alhamdulillah. Ojo kemudian istilahnya ngono mumpung isok buka. Sing bapake ya ngono, mumpung isok rokokan. Minum sebentar kemudian dempis neng pojokan ngerokok. Padahal mohon maaf ya Pak ya, tidak dirokok itu, tapi saya yakin bapak-bapak di sini nggak ada yang merokok Bu. Ya. Saya tuh sampai heran ya, rokok itu gambarnya itu Bu, ono leher dibolongi,
ada tulisan rokok membunuhmu, rokok menyebabkan penyakit kanker, rokok menyebabkan infertilitas. Gak iso dianak lho Bu. Ya, tapi ngono bapak iki cek suwenenge ngono ya. Ya, ngono iku nek dikandani iku lho Bu dokter iku lak digawe wong lara sing gak oleh, awake dhewe kan sehat. Jare ngono Bu. Aku sampai Masya Allah. Jadi mulai kampanye dulu sebelum saya selesai jadi dokter sampai sekarang. Saya itu kan dari dulu suka penyuluhan Bu. Sampai saiki jenenge orang merokok itu Masya Allah kok konon teh gitu loh Bu. Yang saya mangkel lagi setelah jadi dewan, ini cerita di luar ini ya, bayar SPP anak iku gak iso Bu. Tak takoki kan ijazah gak tertebus itu loh Bu ya, kan datang ke kami ya sebagai dewan kan kabeh kan teko ya njaluk apa tak takoki Bu. Bojo sampean ngerokok? Iya dokter, ngerokok 1 pak sehari piro regane Bu? 20.000 dokter. 20 ping 30 750. SPP anake mek 250 saulan gak iso Bu. Apa gak aku iki bededeg Bu, Masya Allah gitu lah. Jadi saya langsung gini, ya harus tahu mana kebutuhan dan mana keinginan. Rokok itu kan bukan kebutuhan, itu nggih. Nah ini anu aja ya. Saat berbuka apa saja yang harus pertama kita lakukan? Kalau Rasulullah itu kan menginginkan kalau buka itu buka yang manis-manis. Nih sing bojone manis, bapaknya kari nyawang bojone ae. Jadi yang pertama adalah habis berdoa buka dengan yang manis-manis secukupnya. Ya. Karena apa? Pada saat kita itu sudah dalam kondisi puasa, glukosa dalam darah kita itu langsung turun drek begini Bu. Pankreas kita juga seneng. Ya, pankreas itu kan yang memproduksi insulin ya. Insulin itu nanti digunakan untuk metabolisme dari karbohidrat itu tadi, sehingga insulin itu menghambat supaya glukosa darah tidak banyak terbentuk di pembuluh darah dan tidak akhirnya bisa menstabilkan gula darah. Lah nek kemudian langsung digenjot, wah, kolak manis, kurma manis, mari ngono apa maneh Bu? Gorengan itu ada tepungnya. Terus biasanya tepungnya itu nek gorengan sing manis-manis ya dikasih gula. Iku double Bu. Ya, akhirnya bingung maneh iki. Sing mengolah, yang memetabolisme dalam tubuh. Iki yo wis mari enak-enak aku dikongkon istirahat, mari ngono aku dikongkon genjot jrek. Sampeyan misale Bu nek kerja, dikasih beban langsung banyak. Apa gak menggos-menggos Bu jenengan? Sama dengan organ di dalam tubuh kita. Makanya harus bertahap. Nggih, supaya apa? Supaya tidak terjadi lonjakan. Nggih. Nek terjadi lonjakan itu Bu, kadang-kadang iso terjadi serangan jantung juga. Iso terjadi stroke. Gitu loh. Nggih. Jadi yang manis itu sebentar, kemudian takjil ya istilahnya, kemudian sholat, baru kemudian makan utama. Nggih. Lah dalam makan utama itu monggo mau gorengan, mau opo terserah. Nggih. Ndak ada pembatasan, tapi yo harus sekemampuan lambung kita untuk mencerna. Rasulullah itu kan kalau makan berhenti sebelum kenyang, makannya sebelum lapar. Ya. Ojo kemudian dibeki sehingga tidak ada tempat untuk minum air dan tidak ada tempat udara di dalamnya. Engko akhirnya begah Bu, gak iso terawih. Ngaten nggih. Tapi yang utama dan paling utama harus minum manis dulu sekedarnya. Jangan kemudian disemuakan. Ngaten nggih. Tadi dalam
saat berbuka makan secukupnya, langsung memakai makanan tapi yang tidak membuat perut sesak. Jadi secara bertahap, dan harus ada porsi air putih. Walaupun puasa, air putih yang dibutuhkan, masih ingat Bu, berapa kebutuhan air putih kita? 8 gelas, hitungannya 30 cc per kilogram berat badan. Nek sampean berat badannya 60, ya berarti 1800 atau digenapkan jadi 8. Itu harus diperhatikan benar. Nggih. Jadi sebelum makan 1 air putih, setelah makan 1 air putih. Itu nggih. Kemudian habis sholat traweh, mau tidur, terus bersahur. Nah, itu sampai nanti ada di slide saya. Monggo jenengan nanti dibaca. Saya ada slide ini tapi enggak ya. Begitu nggih. Kemudian, apa boleh dokter makan malam? Kalau saya tidak menganjurkan makan malam. Ya. Karena kalau kita makan malam itu, ya kerja jantung itu malah makin berat. Orang terjadi stroke ya kebanyakan pada saat malam atau dini hari. Ya. Saya jarang Bu kalau jaga di UGD saat saya kuliah, saat saya sekolah dan saat saya masih jaga di UGD, itu stroke kejadiannya siang itu jarang. Yang sering apa? Malam atau dini hari. Nah ini mungkin ada kaitannya dengan kebiasaan kita yang suka makan malam. Jadi kalau makan malam itu akhirnya apa? Tidak ada berhentinya Bu. Wes awake dhewe istirahat, tubuh kita istirahat, tapi organ kita masih tetap saja bekerja. Ya, jadi saya tidak menganjurkan makan malam. Jadi setelah sholat taraweh cukup minum air putih, atau kalau masih mau cemilan pakai buah. Ya, jangan sekali-sekali makan malam. Kadang-kadang bapak iki teko kerja digawakno panganan. Iya Pak. Leres Pak. Mari ngono bareng-bareng. Ayo Bu, mumpung aku entuk rezeki, dukokno makanan di bawah. Padahal habis gitu tidur. Itu ndak baik. Ya Bu ya. Jadi walaupun puasa ndak puasa, makan malam terakhir habis sholat isya. Kalau saya menganjurkan lebih baik lagi habis sholat maghrib. Jadi kalau intermittent fasting itu Bu, setelah jam 6 kita berhenti, boleh makan lagi jam 8 pagi. Jadi sarapan itu kalau untuk yang besar-besar gini ya jam 8 Bu, sebisanya itu ya, kan 14 jam itu ya terjadi pengosongan lambung kalau tidak puasa gitu nggih. Jadi makan malam tidak dianjurkan. Untuk aktivitas fisik bagaimana? Ya, olahraga tetap dibutuhkan kalau kepingin kita sehat. Jadi sehari 30 menit per hari. Olahraganya bagaimana? Cukup sampai ngepel, umba-umba, tapi dilakukan dengan riang gembira. Ke pasar naik sepeda ontel atau jalan kaki itu sudah termasuk olahraga. Jadi gak usah kadek bingung senam treadmill, kemudian apa itu ya Zumba ya, gak usah Bu. Pokoknya ibu-ibu itu enak ya. Pokoknya gelem masake dengan riang gembira. Ojo sing iki jukukno ya longgo wae. Saya ada ya, orangnya gemuk ya. Ternyata beliaunya itu kalau masak semuanya minta ditaruh di depannya. Semuanya Bu. Jadi dia itu cukup iki nang kene apa wajane wis pokoke nang ngarepe kabeh sing njukukno bapake. Akhirnya terjadi obesitas karena tidak ada kalori yang dikeluarkan. Ya, kan eman Bu ya. Masih duwe bojo sabar ya aja nemen-nemen gitu ya. Oke, jadi harus beraktivitas fisik tapi dengan gembira. Ojo kemudian masak ambek ngomel.
nek masak ambek ngomel dadine gak karuan. Nggih. Jadi aktivitas fisik selama puasa tetap harus dilakukan agar kita tadi jasmani sehat, rohani kita sehat. Yang terakhir, atur pola tidur. Ya, tetap harus ada jam-jam walaupun puasa itu kalau malam ada sholat malam, kemudian ada tadarus, ya jangan sampai kemudian kita melupakan jam istirahat kita. Nggih. Lah, monggo nanti dibuka-buka semuanya. Jadi di situ lengkap selepas bangun sahur apa yang dilakukan ya, minum-minumnya itu ada semua. Yang jelas 8 gelas dalam sehari harus dipenuhi untuk 8 gelas dalam 24 jam ya, harus terpenuhi. Mudah-mudahan nanti kita itu bisa mengambil hikmah dari puasa ini. Sebelum dan sesudah puasa tetap melakukan apa yang menjadi kebutuhan dari tubuh kita secara baik ya. Dan ingat, makanan yang kita makan akan mencerminkan kehidupan kita di kemudian hari. Manakala kita bisa mengatur pola makan kita itu kalau tua sehat. Rasulullah itu tidak pernah sakit, sekalinya sakit seminggu langsung wafat. Karena apa? Beliau sangat-sangat menjaga kesehatannya, baik kesehatan fisiknya maupun kesehatan rohaninya. Ya. Satu hal lagi, perempuan ini terutama kurang bisa mengendalikan kontrol emosi. Ya, di dalam puasa ini kita harus bisa belajar melatih pengendalian emosi kita. Agar apa? Kita tetap awet cantik, Bu. Ya. Mas yo bojone sampean digeremengi bojone nanggone kafe, apa Bu kafe? Warkop, nek mulai harus disayang. Ya, sampean mau tekan dia, aku kangen lo ya. Bakalan nanti nggak akan ke warkop, tapi nek sampean nang warkop teko, sampean omel, yo akan nang warkop maneh. Gitu nggih. Ya, jadi apapun yang kita hadapi, saya yo belajar Bu. Iki ono bojoku, aku diguyu mbek bojoku. Saya juga dalam rangka belajar untuk mengendalikan emosi. Karena saya jadi dokter Bu sudah 25 tahun ya. Itu Bu, kadar gulanya orang-orang yang punya kencing manis pada perempuan sulit terkontrol. Padahal obatnya bendino diminum. Beda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak itu gampang terkontrol. Pokoknya gelem ngombe obat. Karena bapak-bapak itu lebih sabar, lebih bisa mengontrol diri. Ya, ayo monggo kita sama-sama sehingga kita nanti kalau diberi usia panjang itu barokah, sehat, kita bisa beraktivitas sampai usia tua kita. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo nanti kalau ada pertanyaan atau kurang jelas dalam penyampaian saya. Albiru manitaqa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.